Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, masalah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala perkara yang besar. Oleh karenanya barang siapa yang menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Seperti perkataan sebagian orang, misalnya ketika dia mau dirampok lalu datang polisi menyelamatkannya, dia mengatakan kalau bukan karena polisi tentu saya sudah dirampok. Ini syirik. Syirik kecil memang, tapi syirik. Dinamakan syirik ya dosa besar meskipun disebut syirik kecil. Kenapa dia menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah? Yang mendatangkan polisi menolong dia Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika seorang misalnya ke dokter kemudian dia sembuh, dia mengatakan kalau bukan karena dokter tersebut mungkin saya sudah meninggal. Kalau bukan karena perusahaan tersebut mungkin saya sudah miskin dan kelaparan. Dia sandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik kecil yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Dalam buku tafsir disebutkan di antaranya jika mereka naik di atas kapal di tengah lautan kemudian dihantam dengan ombak, kemudian Allah selamatkan mereka. Ketika mereka selamat, mereka berkata kalau bukan karena nahkoda yang pandai dia mengemudikan kapal tentu kita sudah tenggelam. Ini menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Di antaranya juga menyandarkan kenikmatan kepada diri sendiri. Menyandarkan kenikmatan kepada diri sendiri itu juga syirik, tapi namanya ujub. Syirik kecil namanya ujub. Seperti kata Qarun ketika dia kaya raya, dia berkata innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku ini kaya ya karena aku punya ilmu. Sehingga saya bisa tahu bagaimana cara mencari harta sehingga saya menjadi kaya. Dan betapa banyak orang seperti ini. Oh karena saya begini, dia ujub dengan dirinya. Dia lupa bahwa semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab orang lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan kepada manusia, sandarkan kepada makhluk, bahkan lebih bejat dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Dia lupa bahwasanya nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagi seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumuh. Dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Banyak Allah berikan, kita tidak minta. Oleh karenanya ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang masyhur, dia berkata Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, kemudian hilangkan kekakuan dari lisanku agar mereka bisa paham tentang perkataanku, dan jadikanlah saudaraku menyertaiku. Dan seterusnya dia berdoa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala qad utita su'laka ya Musa, wahai Musa, permintaanmu telah dikabulkan. Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguhnya sebelum ini engkau sudah kami beri banyak kenikmatan. Id auhayna ila ummika ma yuha. Maka Allah ceritakan bagaimana ketika Musa masih kecil, belum mengerti apa-apa, baru keluar dari perut ibunya. Sementara dia dikejar-kejar oleh Firaun untuk disembelih, Allah selamatkan dia. Apakah Nabi Musa minta kepada Allah? Enggak. Allah berikan kenikmatan pada dia, dia tidak ngerti apa-apa. Allah ilhamkan kepada ibunya agar ditaruh di dalam keranjang, dilepaskan di sungai Nil, dan seterusnya dan seterusnya. Seakan-akan Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, yang kau tidak minta saja aku kabulkan, apalagi yang kau minta aku akan kabulkan. Oleh karenanya seorang sadar bahwasanya terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah.
Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan rajin beribadah. Ketika Nabi SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaiha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.